Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang memahami komunikasi verbal. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ani Saturrohma, untuk yang kedua akan dijelaskan oleh Alvina Ramadinata, yang ketiga akan dijelaskan oleh Dinda Ayu Afriza, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Elis Ayu Ardana. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan menggunakan cara tertulis atau written dan lisan atau oral. Effendi 1998 mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang dalam menyampaikan pesannya dengan menggunakan secara lisan atau tertulis. Komunikasi verbal menempati posisi yang lebih besar daripada komunikasi nonverbal, karena pada komunikasi verbal pesan-pesan, ide-ide, dan juga pemikiran-pemikiran akan lebih mudah untuk disampaikan. Komunikasi verbal lebih mudah untuk dipahami karena adanya tambahan berupa gerakan mata, mimik wajah, intonasi, nada, dan gerakan tangan yang membantu untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya yaitu ada hambatan-hambatan yang terjadi pada anak saat melakukan komunikasi verbal. Yang pertama yaitu perilaku khas. Setiap anak memiliki perilaku dan karakteristik yang khas. Perilaku dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anak tersebut dapat membedakan setiap anak satu dengan yang lainnya. Pada anak yang tidak senang berinteraksi dengan dunia baru, ia akan jarang melakukan komunikasi. Namun, pada anak yang aktif dan mudah melakukan komunikasi, ia akan mudah berinteraksi dan mengenal dunia baru. Yang kedua yaitu emosi. Pada anak usia dini sudah dapat dipastikan bahwa emosi yang dimiliki belumlah stabil. Anak akan lebih mudah meluapkan perasaan yang sedang ia rasakan tanpa berpikir panjang. Komunikasi akan terhambat ketika anak sedang meluapkan emosinya. Ada beberapa anak yang sulit dikendalikan ketika ia sedang meluapkan emosinya, sehingga hal tersebut bisa menghambat proses komunikasi dan pada akhirnya proses komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Maka dari itu, emosi merupakan salah satu faktor penghambat komunikasi. Yang ketiga yaitu ada gangguan dalam sensoris. Gangguan sensoris pada anak pastinya sudah sering kita temui di lingkungan masyarakat. Sensoris pada anak yaitu ada sensoris perabaan, sensoris pendengaran, sensoris penciuman, sensoris penglihatan, sensoris pengecapan, sensoris gerakan tersendi, dan juga sensoris keseimbangan. Gangguan sensoris ini dapat menjadi pemicu ketidakefektifan ketika sedang terjadi proses komunikasi. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa sensoris pada anak itu ada 7 di setiap tubuh anak. Namun, ketika perkembangan sensoris tersebut ada yang tidak optimal, maka akan menyebabkan gangguan sensoris. Jika dalam tubuh anak terjadi gangguan sensoris, maka hal tersebut dapat memicu ketidakefektifan pada proses komunikasi pada anak. Yang keempat ada pola bermain. Pola bermain juga dapat mempengaruhi proses terjadinya komunikasi pada anak. Pola bermain pada anak berawal dari orang tuanya yang mengenalkan anak tersebut dengan mainan. Namun, jika pola bermain yang diberikan oleh orang tua pada anaknya salah, maka hal tersebut dapat mengganggu atau menghambat proses komunikasi. Seorang anak yang mengalami kesalahan dalam pola bermain akan kesulitan dalam beradaptasi dengan mainan lainnya, dan hal tersebut juga dapat memicu ia untuk tidak mau bermain dengan teman bermain sebayanya. Yang kelima yaitu gangguan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan komunikasi memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, ia sedang menyuruh temannya untuk mengikutinya, namun ia menggunakan kalimat yang sulit untuk dipahami teman sebayanya. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya proses komunikasi dan akhirnya menimbulkan permasalahan seperti kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Prinsip bahasa dalam komunikasi verbal. Prinsip bahasa dalam komunikasi verbal seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi yang mempunyai uraian beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Menurut Dedi Mulyana,
membuat istilah baru, yaitu prinsip bahasa dalam komunikasi verbal. Ada 15 prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Komunikasi merupakan suatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas menilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Gerak tubuh dan ekspresi wajah seseorang dapat dimaknai oleh orang lain menjadi suatu stimulus. Yang ketiga yaitu komunikasi mencakup dimensi dan hubungan, di mana komunikasi berkaitan dengan dunia nyata atau sesuatu yang berada di luar pembicara dan pendengar. Tetapi sekaligus komunikasi juga menyangkut hubungan di antara kedua pihak. Sebagai contoh, seorang atasan mungkin berkata kepada bawahannya, "Datanglah ke ruangan saya setelah rapat ini." Pesan sederhana ini mempunyai aspek isi atau kandungan dan aspek hubungan. Aspek isi ini mengacu pada tanggapan perilaku yang diharapkan, yaitu bawahan menemui atasan setelah rapat. Aspek hubungan menunjukkan bagaimana komunikasi dilakukan. Bahkan penggunaan kalimat perintah yang sederhana juga menunjukkan adanya perbedaan antara kedua pihak atasan dan bawahan. Ini barangkali akan terlihat lebih jelas bila kita membayangkan seorang bawahan memberi perintah kepada atasannya. Hal ini akan terasa janggal dan tidak layak karena melanggar hubungan normal antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yang keempat yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bila terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tidak komunikasi yang tidak direncanakan, sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja atau pihak komunikan itu lebih mengharapkan respon dan berharap tujuannya itu tercapai. Dan yang kelima yaitu komunikasi terjalin dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat, di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Untuk yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Jika kita menyapa seseorang, maka orang tersebut akan membalas sapaan kita. Prediksi seperti itu akan membuat seseorang menjadi tenang dalam melakukan proses komunikasi. Yang ketujuh yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Perilaku verbal dan non-verbal saling memperkuat dan mendukung. Semua bagian dari sistem pesan biasanya bekerja sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Kita tidak mengutarakan rasa takut dengan kata, sementara seluruh tubuh kita bersikap santai. Kita tidak mengungkapkan rasa marah sambil tersenyum. Seluruh tubuh, baik secara verbal maupun non-verbal, bekerja sama untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan kita. Selanjutnya yang kedelapan yaitu komunikasi bersifat sistemik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Yang kesembilan yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kedua belah pihak itu mempunyai makna yang sama terhadap
simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional, di mana konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang ke-12 yaitu komunikasi merupakan proses penyesuaian. Komunikasi hanya dapat terjadi bila para komunikatornya menggunakan sistem isyarat yang sama. Anda tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain jika sistem bahasa berbeda. Tetapi, prinsip ini menjadi sangat relevan bila kita menyadari bahwa tidak ada dua orang yang menggunakan sistem isyarat yang persis sama. Orang tua dan anak misalnya, bukan hanya memiliki perbedaan kata yang berbeda, melainkan juga memiliki arti yang berbeda untuk istilah yang mereka gunakan. Yang ke-13 yaitu komunikasi bersifat inversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Yang ke-14 yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer. Hubungan dapat berbentuk simetris atau komplementer. Dalam hubungan simetris, dua orang saling bercermin pada perilaku lainnya. Jika salah seorang mengangguk, yang lain mengangguk, dan jika yang satu menampakkan rasa cemburu, yang lain memperlihatkan rasa cemburu. Jika yang satu pasif, yang lain juga pasif. Hubungan ini bersifat setara atau sebanding dengan penekanan pada meminimalkan perbedaan di antara kedua orang yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantara atau mediated form of communication. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat internasional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Ada 3 teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa, di antaranya yang pertama, operant conditioning theory, yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi behavioristik yang bernama B. F. Skinner tahun 1957. Teori ini menekankan adanya unsur rangsangan atau stimulus, serta tanggapan atau respons, atau lebih dikenal dengan istilah
sampai R. Teori ini menyatakan jika satu organisme dirangsang oleh stimuli dari luar, orang cenderung akan memberi reaksi. Anak-anak mengetahui bahasa karena ia diajar oleh orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kedua, cognitive theory yang dikembangkan oleh Noam Chomsky yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. Yang ketiga, mediating theory atau teori penengah yang dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasa tidak saja bereaksi terhadap rangsangan atau stimuli yang diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Karakteristik dalam bahasa. Yang pertama, pengalihan. Bahasa memiliki karakteristik yang namanya pengalihan, di mana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu, berbicara tentang masa lalu atau masa depan, berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat seperti kuda terbang, makhluk planet lain. Yang kedua, pelenyapan suara. Suara kita bicara bisa hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera, setelah itu dikirimkan atau kita tidak akan pernah menerimanya. Yang ketiga, kebebasan makna. Isyarat bahasa memiliki kebebasan makna. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah yang secara bebas yang menentukan arti atau maknanya. Yang keempat, transmisi budaya. Bahasa dipancarkan secara budaya. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa Inggris akan menguasai bahasa Inggris. Jenis-jenis komunikasi verbal terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari komunikasi verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi verbal ada 6 macam, yaitu jelas dan ringkas, berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya kerancuan juga masih sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua, pembendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Seseorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Yang kelima, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang keenam, humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat dukungan.